Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i fa qamu li irsyadil ibad ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaramin, al-asatir, para ustaz, para guru, para sesepuh, hadirin sekalian jamaah sholat tarawih Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita melaksanakan rutinan kita, yakni pelaksanaan sholat isya dan juga pelaksanaan sholat tarawih. Mudah-mudahan yang tadi sudah dilaksanakan ini menjadi satu nilai ibadah di sisi Allah, dan Allah terima seluruh ibadah kita sepanjang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pelaksanaan tarawih di Indonesia ini termasuk pelaksanaan tarawih yang sifatnya dinamis, artinya nggak membosankan, karena memang tahu takarannya orang Indonesia, apalagi orang tanah kusir. Ini Ustadz Faisal tadi imamnya, emang enakan begitu kalau imam. Jadi imam kalau kira-kira terlalu lama itu pasti ngantuk. Orang kalau terlalu lama nyupir, ya kira-kira kecepatan di tol 80 km per jam ngantuk tuh pasti. Jadi imamnya rada cepat, dan ini cepat selesainya. Saya yakin kalau Ustaz Faisal bacanya surat Baqarah malam ini, besok pada bubar, nggak ada yang mau datang lagi. Tadi saya itu hitung-hitung kira-kira itu 1,5 rakaat per menit kecepatannya. Jadi cepat. Soalnya ada beberapa, ada sebagian imam yang memang bacaannya itu tidak terlalu cepat, lambat banget bacanya, tapi akhirnya dia ngantuk, lupa. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kok jadi gitu? Ngantuk. Karena ngantuk. Nah kalau begini nih, cepat begini nggak ngantuk. Insya Allah nggak ngantuk, dan insya Allah Allah tahu keikhlasan kita, dan Allah tahu kesungguhan kita dalam melaksanakan malam-malam di Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua hadirin, dalam tradisi atau adat kebiasaan kita di Indonesia, biasanya setelah malam 15 itu ganti surah. Tidak seluruh Indonesia, namun ada di beberapa tempat seperti di Jakarta ini yang awalnya malam pertama sampai malam 15 itu biasanya pembacanya Al-Haqqut Takatsur, rakaat kedua Qul. Kemudian nanti setelah malam 15, rakaat pertamanya Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian rakaat keduanya Al-Haqqut Takatsur hingga Tabat dan seterusnya. Nah ini sebenarnya merupakan pengingat, tanbih atau pengingat untuk kita bahwasannya di malam Ramadan ini, terutama di separuh terakhir Ramadan ini, ada sesuatu yang sangat penting untuk kita umat muslim. Ini yang disebut dengan malam kemuliaan. Malam kemuliaan bahasa Arabnya adalah Lailatul Qadar. Malam ini disebut malam kemuliaan paling tidak hadirin ada 3 hal. Yang pertama, kenapa disebut malam kemuliaan? Karena memang malam kemuliaan inilah yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah dinas bahwasannya Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya dalam malam kemuliaan, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Hadirin sekalian, malam kemuliaan yang dimaksud di sini dhamir inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Di sini ulama berpendapat yang dimaksud menurunkannya adalah menurunkan Al-Quran. Artinya saudara, dari Lauhul Mahfuz yang sudah tercatat bukan hanya Al-Quran, tetapi seluruh kejadian yang akan terjadi hingga hari kiamat, termasuk bapak-bapak yang hadir di sini, siapa aja pada malam ini, namanya siapa aja yang duduk di pojokan pakai baju apa, itu udah kecatat semua di Lauhul Mahfuz. Dan itu semua sudah tertulis, dan Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz, Allah turunkan ke Baitul Izzah atau satu tempat yang ada di langit dunia. Itu sekaligus saudara, satu Al-Quran. Nah dari Baitul Izzah di langit dunia baru turunkan kepada Rasulullah. Ini selama berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, berangsur-angsur. Hanya saja turun sekaligus ini ada pada malam yang disebut dengan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Ini pengertian malam kemuliaan yang pertama. Malam kemuliaan yang pertama adalah malam di mana Al-Quran turun pertama kali dari Lauhul Mahfuz
ke langit dunia, kemudian baru dari langit dunia secara berangsur-angsur atau bertahap. Yang kedua hadirin, yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang disebut dengan malam kemuliaan, ini adalah malam di mana Allah menetapkan, di mana Allah mengajukan keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Saya yakin bahwa Bapak di sini, terutama para asatidz, sering dengar ayat ini waktu nisfu Sya'ban. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus segala catatan dan Allah menghapus segala catatan yang Allah kehendaki, dan Allah juga menetapkan. Artinya saudara, di malam nisfu Sya'ban, malam yang kita yakini juga merupakan malam catatan, mulai dari nisfu Sya'ban atau Sya'ban itu hingga Sya'ban ke depan, ini Allah menuliskan catatan untuk setiap hamba-hambanya. Ini baru sekedar mencatat, Allah baru sekedar menetapkan berupa catatan-catatan. Nanti setelah itu baru Allah ajukan atau Allah serahkan kepada para malaikat. Itu diserahkan pada malam yang disebut dengan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Jadi saya ulangi lagi, ketetapannya ini selama setahun Allah tetapkan di malam nisfu Sya'ban. Katanya yaqulullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Nah, kemudian setelah ditetapkan baru Allah ajukan atau Allah berikan kepada malaikat untuk dilaksanakan. Besok ada yang bakal menerima rezeki, nanti habis lebaran bakal ada yang dipanggil Allah untuk umroh, dan seterusnya selama setahun. Ini semuanya ini baru dilaksanakan oleh malaikat, dan catatannya diserahkan kepada malaikat di malam yang disebut dengan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Ini pengertian yang kedua tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga hadirin, Rasulullah SAW pernah diceritakan oleh malaikat Jibril bahwasanya ada satu hamba dari umat-umat sebelum Islam, di mana malamnya dia sholat tahajud, siangnya dia puasa, sekaligus berjihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Itu gimana nggak keren? Malamnya tahajud, siangnya puasa, tapi sambil berjuang. Dan ini dilakukan oleh hamba ini sebelum Islam. Ini dilakukan oleh orang ini selama 1000 bulan. Maka Rasulullah berangan-angan, Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, andai umatku bisa seperti itu. Ya Allah, innaka ja'alta ummati aqsara umran. Ya Allah, sungguhnya Engkau jadikan umatku umat yang umurnya pendek-pendek. Apakah bisa umatku yang umurnya pendek ini bisa dapat keutamaan seperti orang-orang sebelum Islam yang umurnya panjang-panjang? Maka turunlah ayat yang kita tadi baca atau yang sering kita dengar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya ibadah kita di malam hari ini jika bertepatan dengan malam kemuliaan, maka itu lebih baik dibanding 1000 bulan. Amin. Lebih baik dibanding ibadah-ibadah umat terdahulu. Amin. Ini yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana kalau kita bertepatan pada malam hari ini sholat tarawih kita, atau besok malam sholat tarawih kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, malam di mana Allah menetapkan, di mana Allah menyerahkan ketetapannya kepada malaikat. Ketika kita bertepatan ibadah kita, baca Quran kita, tarawih kita, tadarus kita bertepatan dengan itu, maka itu bisa lebih baik dibanding 1000 bulan. Ini yang disebut dengan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Karenanya saudara, kenapa disebutkan atau dibacakan di malam 16 dan seterusnya ini, Inna anzalna, dibalik suratnya ini untuk mengingatkan kita bahwa di separuh terakhir Ramadan ini kita harus terus berharap, kita harus terus optimis bahwasanya Allah akan mendapatkan atau memberikan kepada kita Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya salah maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.